Oke, next ini part 2 ya, karena part 1 terlalu panjang videonya, jadi aku bikin part 2. Nah, untuk part 2 ini kita bahas terkait yang namanya UMPTKIN. Nah, UMPTKIN tahun sekarang diadakan secara offline ya teman-teman. Dalam artian kalian datang ke kampus, kalian ujiannya di kampus. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana tahun-tahun sebelumnya itu diadakan secara online. Seperti tahun 2022, 2021, dan juga tahun 2020. Nah, untuk sekarang kalian nggak perlu khawatir jaringan atau perangkat dan lain-lain halnya, karena UMPTKIN diadakan secara langsung di kampus dan juga dilakukan secara offline. Nah, untuk UMPTKIN ini tidak ada simulasi ujiannya, jadi langsung tes di kampus, langsung tes secara offline. Kemudian pada saat hari H itu akan dijelaskan oleh pengawas terkait simulasinya gitu. Jadi dari pengawas nanti akan memberikan gimana simulasinya, atau 11-12 lah teman-teman, kayak UTBK gitu. Jadi kalian akan dipandu, akan diawas oleh pihak-pihak dari kampus yang tempat kalian ujian gitu. Jadi ini suatu kemudahan juga, karena minimalisir kegagalan kalian, karena banyak di tahun-tahun sebelumnya itu gagal gara-gara jaringan lah atau perangkatnya nggak mendukung lah gitu. Jadi ini satu kemudahan juga bagi teman-teman angkatan 2023. Nah, untuk next informasi adalah apakah non-muslim bisa daftar SPAN PTKIN? Jawabannya bisa, dan tergantung dengan PTKIN masing-masing. Misal nih di UIN Jakarta bisa menerima yang namanya non-muslim dengan jurusan tertentu gitu. Jadi itu tergantung PTKIN yang kalian tuju. Nah, misalnya kalian non-muslim mau masuk PTKIN, coba searching PTKIN yang kalian tuju, apakah mereka menerima yang namanya mahasiswa non muslim ataupun enggak. Kalau misalnya bisa, berarti kalian bisa ikut SPAN PTKIN dengan syarat tetap didaftarkan oleh pihak sekolah melalui PDSS. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lolos yang namanya jalur SPAN PTKIN dan kalian gak ambil, itu dari pihak SPAN PTKIN gak ada konsekuensi secara khusus, tapi mungkin nanti di pihak PTKIN akan ada, seperti halnya contoh akan ada pengurangan penerimaan kuota dari sekolah kalian, atau misalnya itu akan berdampak ke junior kalian nantinya, atau misalnya ada sistem blacklist. Nah, itu tergantung dari UIN ataupun PTKIN yang kalian tuju. Nah, kemudian untuk paket C lulusan tahun 2023 itu tetap bisa ikut SPAN PTKIN tahun ini. Jadi nggak ada ya, intinya untuk kalian angkatan 2023 itu bisa ikut yang namanya SPAN PTKIN. Kemudian untuk prestasi akademik tadi, untuk sertifikat tadi, sertifikat yang kalian masukkan adalah sertifikat yang kalian dapatkan selama madrasah aliyah, pondok pesantren, SMA, ataupun sederajat gitu teman-teman. Bukan sertifikat yang kalian dapatkan ketika MTS atau SMP atau SD ataupun TK ya, itu nggak masuk akal sama sekali. Jadi yang tetap kalian masukkan sertifikatnya adalah sertifikat yang kalian dapatkan ketika kalian ada di SMA, MA, dan juga pondok pesantren. Nah, tadi sertifikatnya bebas, kalian mau di sertifikatnya akademik ataupun non akademik ataupun di tahfiz, itu terserah, karena itu akan jadi pertimbangan PTKIN untuk meloloskan kalian nantinya. Oke, next UMPTKIN adalah jalur tulis yang untuk kalian angkatan 2023, 2022, dan juga tahun 2021. Nah, dalam artian UMPTKIN ini adalah untuk 3 angkatan terakhir ya teman-teman. Jadi untuk angkatan 2020 itu nggak bisa masuk jalur UMPTKIN. Nah, kalian bisa coba jalur mandiri. Nah, untuk bahasan materinya itu teman-teman udah tahu, kognitif, literasi membaca, literasi matematika, dan juga literasi keislaman. Nah, literasi membaca ini mungkin nanti akan dites BTQ, baca tulis Qurannya, dari kampus yang kalian tempat ujian. Mungkin nanti ada pengawasnya yang ngetes gimana bacaan Al-Quran kalian, gimana tulisan Al-Quran kalian gitu. Nah, untuk selanjutnya
Untuk UMPTKIN ini tetap kalian hanya dibolehkan memilih maksimal 3 prodi. Untuk PTKIN-nya itu bebas mau pilih 1 PTKIN atau 2 PTKIN, itu terserah kalian. Intinya kalian maksimal memilih program studi itu hanya 3. Nah, untuk pilihan jurusan itu bebas ya teman-teman. Mau kalian dari jurusan IPA, mau ke IPS juga bebas. Kalau misalnya kalian dari IPS ke IPA juga boleh, atau dari agama ke IPS juga boleh. Itu terserah kalian masing-masing. Sesuai dengan minat dan juga bakat kalian di mana gitu. Nah, selanjutnya yaitu untuk akun UMPTKIN tahun 2023, nanti kalian akan bikin pada saat pendaftaran UMPTKIN dengan syarat kalian melakukan pendaftaran UMPTKIN sebesar 200.000. Nah, dari pendaftaran ini kalian langsung bisa nanti untuk ikut UMPTKIN-nya. Nah, selanjutnya yaitu kalau misalnya kalian nggak lolos jalur UMPTKIN, kalian bisa lanjut yang namanya jalur mandiri di PTKIN yang mungkin kalian pilih juga gitu. Nah, tadi juga UMPTKIN diadakan secara offline ya, jadi ini headline atau not banget untuk kalian. Bahwasanya UMPTKIN tahun ini diadakan secara offline di kampus, mungkin bisa kampus terdekat kalian atau kampus yang kalian tuju gitu. Jadi nggak besar kemungkinan kalian akan nggak bisa pakai HP ataupun nggak ada perangkat gitu. Jadi kejujurannya lebih bisa terlihat gitu teman-teman.